Perusahaan-perusahaan tradisional sering rendah diri ya, entah itu BUMN, BUMD atau swasta. Mereka bilang, ya kita di sini sih inovasi susah, habis pemimpinnya kolot. Nah, kolot itu singkatan, kolor ya pedot. Singkatan apa bukan? Kita kan BUMN ya, kalau konglomerat sih enak, ada godfathernya. Godfather bilang jalan, ya udah jalan. Ternyata gak segampang itu. Berikut ini liku-liku kisahnya Microsoft Xbox, game konsol karya Microsoft. Meluncurnya di awal tahun 2000-an, Xbox sekarang jadi bisnis billion dollars, yaitu billion dollars US dollars ya kan. Kalau dolar Mozambik itu cuma bisa buat beli makan siang. Jadi alkisah ya, konon obrolan soal Xbox bermula saat orang-orang Microsoft itu retreat ya gitu di acara rapimnya Microsoft di musim semi tahun 1999 or something lah gitu ya. Keresahan muncul karena kebetulan waktu itu ya April 99 Sony Corporation mengumumkan mereka akan bikin PlayStation 2 atau PS2. Dalam gembar-gembornya PS2 itu bilang mereka akan menguasai living roomnya setiap rumah yang layak. Nah loh, Steve Ballmer dan Bill Gates langsung meradang ya kan. Meradang bukan karena dengkulnya korengan. Walah, bosnya Microsoft kok kena penyakit korengan. Gak mungkin kan ya. Kalau kena penyakit mestinya yang rada elit. Misalnya panu, bisul, atau kutilan. Terus membahas soal penyakit. Sorry. Jadi, Steve Ballmer dan Bill Gates itu meradang karena mantra mereka saat itu, Microsoft selalu ingin menghadirkan PC di setiap rumah. Nah, kalau terus kegusur sama PS tuh, kiamat ini urusannya. Ballmer bilang ya, a computer on every desk, in every home, Windows everywhere. Dia bilang itu benar-benar gue banget, dalam maknanya. Orang-orang Microsoft juga pada tahu ya, kalau sama Ballmer bilang, hey Steve, nenek lo kiper, itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau dibilang bahwa PC tidak ada lagi di rumah-rumah, oh boy, nenek lu bisa benar-benar mendadak jadi kiper Liverpool. Walah, baratnya begitu. Gak tahu itu Liverpool bakal kebobolan berapa gol kalau kipernya nenek-nenek. Bisa jadi malah aman kali ya, karena striker lawan nyingkir semua, takut terkontaminasi barang kadaluarsa. Ya udah bos, yuk kita bikin game konsol. Terus ada yang nyeletuk seperti itu, jeder. Harusnya itu acara Suspim yang penuh senda gurau, ujungnya jadi panas. Microsoft itu sumber cuannya dari office dan bisnis kan ya, bukan dari ngemis. Masa sekarang belok ke dunia game? Apa kata dunia? Oke lah, kalau PC itu kan multipurpose ya, jadi tentu dipakai game bisa, tapi game konsol itu intinya mesin entertainment untuk main game untuk anak-anak gamer, titik, bukan untuk bisnis atau serious work yang lain. Nah, bos-bos Microsoft memperdebatkan soal itu. Padahal menurut Bang Haji, begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Lah, belok sedikit ke lagu dangdut. Di sini pelajarannya. Jangan dikira kalau kelasnya Microsoft, terus inovasi itu gampang dapat lampu hijau. Dapat lampu senter atau lampu petromak itu bisa gampang. Tapi kalau lampu hijau, nehi. Nah, faktanya, inovasi radikal itu di mana aja juga susah. Jadi, kalau yang di BUMN, BUMD, atau perusahaan swasta tradisional, terus ide inovatif dicaci maki, itu jangan putus asa duluan. Berjuanglah terus, karena dimanapun ide radikal itu selalu begitu, selalu menghadapi tantangan, bahkan di perusahaan seprogresif Microsoft. Kalaupun terus nggak dapat lampu hijau, minimal dapat lampu Aladin. Lah, kan jadinya. Kita lanjut saja cerita Xbox. Setelah capek debat, setelah egonya meluruh, Ballmer, Gates, dan bos-bos Microsoft lalu tersadar besarnya potensi game konsol beneran bisa menggusur PC di rumah-rumah. Jadi
Akhirnya mereka pun sepakat. Oke, Microsoft akan bikin game konsol. Setelah ada kesepakatan itu, lalu dibikinlah sayembara. Dibentuk beberapa tim sebagai peserta sayembara. Lalu setelah beberapa waktu dievaluasi, muncullah 2 kandidat finalis. Yang satu mengusulkan game konsol yang 100% out of the box. Yang satu lagi mengusulkan yang masih member-member PC. Nah, siapa yang menang? Yang menang yang member-member PC. Oh ya, bahkan yang kelasnya Ballmer dan Gates, setelah perusahaannya jadi raksasa, itu tidak begitu saja mudah untuk berpikir out of the box. Ini realita. Kalau berpikir out of date lah malah sering, ya kan? Tahu-tahu biur kecemplung sumur. What is kecemplung sumur gitu mereka embuh, ya kan? Kandidat yang member PC itu konon dipimpin oleh Jonathan Seamus Blackley, rekrutan baru yang memang pernah bekerja di dunia gaming. Ya kan, setelah dikasih waktu beberapa lama untuk menyusun tim dan bikin proposal detail, akhirnya ketahuan juga walaupun member PC ya, Xbox yang mereka rancang itu bukan PC dan tidak terikat pada ekosistem Microsoft Windows yang baku. Lalu terjadilah peristiwa yang dikenal dan dikenang oleh para pengembang Xbox sebagai pembantaian di hari Valentine, ya kan. Kejadiannya kebetulan di malam Valentine tahun 2000. Semua orang udah janjian dengan pasangan masing-masing ya, bahwa habis presentasi akan kencan makan malam, kencan romantis, yaitu dengan pasangan masing-masing itu tadi, kekasih hati, ya kan. Kalau kencan makan malam dengan kekasih orang lain nggak puguh, ya kan. Apalagi kencan makan malam dengan ikan cupang, jomblo itu namanya. Ternyata apa? Ternyata pas presentasi dibantai habis, distrap, dicaci maki, berjam-jam nggak boleh pulang. Betul-betul mereka semua disembur oleh Bill Gates habis-habisan. Lu minta dana gede bikin mesin baru, sama sekali menganggap Windows itu tidak ada. Ini ngelecehin gue lo ya. Windows itu hidup matinya Microsoft. Ini betul-betul penghinaan paling kurang ajar yang pernah gue alami seumur hidup. Ya. Kalau cuma dihina pala lupa yang emak gue on, itu gue udah sehari-hari. Tapi ini waduh kurang asem. Yang lain semua diem aja, termasuk Ballmer juga diem selagi Bill Gates mencak-mencak. Saat hari mulai gelap, Bill Gates mulai capek ngoceh. Ballmer terus ngeliat angka-angkanya, tuing, dia pun terus gantian murka. Hah, kalian minta duit 500 juta dolar? Lu kira duit nenek lu? Bla 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 bla. Sementara Gates geleng kepala dengan gigi masih gemeletuk, gantian Ballmer yang ngoceh berjam-jam menyembur semua anggota. Seamus Blackley dan para anggota ketir-ketir, ya kan. Bakal dipecat nih kita-kita. Udah dipecat dari Microsoft, bisa diputus pula oleh kekasih hati. Bayang nggak sih? Pegawai BUMN aja itu disembur sama dirut BUMN, udah ciut nyalinya. Padahal di BUMN semua orang tahu sakti-saktinya dirut, masa baktinya paling berapa lama sih? 5 tahun itu udah lama banget. Itu aja kalau dia udah main sembur, semua ciut, ya kan. Nah ini pegawai Microsoft disembur sama dewa-dewanya Microsoft. Wah, di sana nggak ada masa bakti kan ya? Dewa kok pakai masa bakti, ya kan? Walau begitu setelah Ballmer itu capek ngomelnya, tahu-tahu terus seorang VP yang masih culun gitu ya, nyeletuk. Lantas ya bos, bagaimana dengan PlayStation 2? Dia bilang gitu aja. Hah? Ballmer langsung manyun. Gimana dengan PlayStation 2? Bill Gates juga celingak-celinguk. Iya. Gimana dengan PlayStation 2? Untuk beberapa lama ruangan itu jadi hening. Ini nih gunanya VP culun di suatu perusahaan besar. Dia harus berani nyeletuk, nekat kayak begitu. Paling juga kena kepret ya kan. VP yang nggak berani nekat di depan Big Boss itu tidak punya nilai strategis. Ini satu pelajaran lagi. Nggak ada diskusi lagi, tapi semua mikir, ya kan. PS2 itu nggak terpaku sama sistem Windows. Dia tenang-tenang aja kok. Kenapa kalau game konsolnya Microsoft harus nyandar sama Windows? Kalau di dalam Microsoft semua masih kekeh dengan egonya, beneran ini nanti ujungnya mereka bisa kegusur oleh PlayStation, ya kan.
Setelah merenung barulah Ballmer dan Gates sadar. Yaitu apa? Yaitu berkat celetukan seorang VP culun. Akhirnya Ballmer pun mengambil keputusan. Ya udah, kalian bajingan semua boleh pulang. Setuju, dananya $500 juta. Bangunlah proyek itu di gedung terpisah. Gitu kata Ballmer, dan Bill Gates juga setuju. Tapi dia kasih deadline. Pokoknya ya, di hari pameran itu konsol harus sudah jadi matang. Kalau enggak, proyeknya gue bunuh sekalian. GDC tahun 2000 atau apa gitu pameran yang dia sebut. Iya ya, kayaknya GDC 2000, Game Developer Council tahun 2000. Habis itu bubarlah rapat. Soal bagaimana urusan janji kencan Valentine masing-masing itu nggak pernah diceritakan ya, walau alam. Cerita masih berlanjut. Walaupun proyek dan pendanaan sudah disetujui, bukan berarti urusan selesai. Microsoft itu ibarat Toyota gitu ya. Kalau disuruh bikin mobil mereka jagonya. Tapi kalau mesti bikin helikopter itu beda urusan kan. PC, Windows gitu ya. Sebagai multipurpose komputer, mesin multiguna, itu disadari rada ribet kalau dijadikan game konsol. Konfigurasinya beda-beda, bikin pengembang sakit kepala. Selain itu pengalaman pemainnya juga jadi beda-beda dan jadi gak seru. Dan makanya PlayStation yang speknya standar itu jadi barang kesayangan para penggemarnya. Ini yang ingin dipatahkan oleh Microsoft dan itu tidak mudah, ya kan? Dinamika bisnis konsol sama PC itu juga beda jauh. Kalau Sony bilang harga PS akan diturunkan, boom, saham Sony langsung melejit. Tapi kalau produsen PC, kalau bilang harga komputernya mau diturunin, harga saham malah melorot. Capek kan ya kalau kayak gitu. Selain bikin sistemnya tidak mudah, tim marketing juga puyeng. Karena apa? Karena game konsol itu harus ada game andalannya. Kebayang nggak sih? Ada game konsol baru, bening, tapi gamenya yang ada di situ Solitaire sama Tetris. Siapa yang mau beli? Nah, gak ada kan? Orang-orang Microsoft pun terus keluyuran ke segenap penjuru, dan tahu nggak? Kemana-mana mereka ditolak. Bayanglah ya, Microsoft masa itu andalannya Windows sama Office. Dunia kiamat pun mereka akan selalu jualan Windows dan Office. Tapi kalau yang lain-lain, eksperimental, Microsoft suka seenaknya sendiri. Kalau gagal bunuh, gagal bunuh. Nah, game developer bilang, kita mati-matian bikin game untuk mesin kalian, kalau gagal terus kalian bunuh, ini gila. Bagi Microsoft, capek-capek terus dibunuh, itu sekedar rounding error ya, di neraca laba ruginya. Tapi bagi pemain kecil, itu bencana keuangan yang dahsyat. Kayak gitu ya kebanyakan alasannya, tapi ada juga alasan-alasan lain. Saat didatangin gitu ya oleh kapronya Xbox, itu CEO-nya EA, Electronic Arts, yaitu raksasa game Amerika, dia garuk kepala. Kalian tuh siapa ya? Saya tuh sering loh ketemu orang Microsoft, tapi kok nggak pernah ketemu sama kalian. Nah, capek lagi kan orang. Lalu orang-orang Xbox tuh mikir gitu ya, cari sana sini pembisik, penasehat gitu ya. Akhirnya terpikir juga, kalau diajak kerjasama susah, kita akuisisi saja gitu mereka pikirnya. Terus mereka pun coba-coba akuisisi studio-studio game yang gede-gede. Ditolak semua. Saat mereka paranin ke Jepang, orang-orang Nintendo bahkan rame-rame ketawa ngakak saat dikasih penawaran akuisisi. Habis gimana ya? Ini tuh ibaratnya restoran McD atau KFC terus mau bikin menu rujak cingur. Semua orang tentu pada geli. Kalau tek atau pecel lele itu masih rada mending, ini rujak cingur, come on, ya kan? Atau orang-orang Arab gitu dari Dubai, raja-raja minyak yang biasa bikin gedung-gedung pencakar langit, celuk-celuk datang ke Batam terus bilang mau beli ruko 2 biji. Nah, orang-orang tentu pada ketawa, ya kan? Kalau mereka datangnya ke Puncak atau Cianjur, itu malah langsung disambut para penyedia villa. Ini lain lagi ceritanya. Sorry. Balik lagi saja ke liku-likunya Xbox. Ujungnya yang mereka bisa caplok itu cuma studio pembikin game Halo.
sebuah game studio yang kecil yang tidak terlalu terkenal. Studio-studio besar terus pada ketawa ngakak lagi. Hobi nih kayak mereka itu pada ketawa ngakak. Pasalnya apa? Halo itu adalah game FPS, first person shooter. Di masa itu game-game FPS tidak terlalu mendorong penjualan konsol. Nggak taunya Halo itu booming. Karena apa? Karena dia tidak sekedar seperti FPS yang lain, dia punya nilai interaksi sosial yang erat. Di era saat sosial media menjelang booming, dia muncul. Ya udah, setelah itu barulah kemudian Xbox sukses. Selain game Halo, Xbox ini speknya juga gurih. Ini membuat studio-studio pun lalu berdatangan menciptakan game untuk Xbox. Big bossnya Konami Jepang itu ngajak mabok-mabokan dulu di Tokyo gitu ya. Terus besoknya di tim Xbox juga dapat tips dari para pembisiknya ya. Kasih tahu dulu teknologinya, baru bahas bisnis. Dengan tips itu terus banyak yang mau bergabung menjadi developer Xbox. Jadilah kemudian Xbox itu top 3 in the world, nomor 1 yang bikinan Amerika asli dan mendatangkan duit $1 billion bagi industri. Begitulah ceritanya. Inti pelajarannya di sini sekali lagi bahwa inovasi itu tidak pernah mudah. Apalagi inovasi yang radikal itu sulit. Jalannya selalu berliku, bahkan di perusahaan yang banyak duit, perusahaan yang progresif seprogresif Microsoft, ide jitu seperti Xbox itu nyaris dibunuh berulang kali oleh tokoh-tokoh IT sekaliber Ballmer dan Gates, dan diketawain rame-rame oleh orang-orang dari kalangan industri kreatif. Nah, jadi besok-besok ya, kalau ada yang bilang Toyota itu perusahaan inovatif, Boeing perusahaan inovatif, kita bisa nyengir tersenyum di dalam hati, karena kita tahu liku-likunya inovasi di dalam sana itu sama saja ruwetnya dengan riwayat Xbox yang kita bahas ini. Beda lagi kalau ada Menteri Indonesia bilang BRI inovatif, Pertamina, PLN, Telkom itu inovatif, kalian jangan pada nyengir. Ini Indonesia loh ya, jambrut katulistiwa. Silahkan saja direnungkan fenomena ini. Terima kasih. Wassalam.